yang membuat saya menangis ada 3 hal lagi. Yang pertama adalah firaku Muhammad wa hisbuh, yang dimana saya harus berpisah dengan Nabi Muhammad karena saya selalu sangat mencintainya. Beliau selaku sahabi, nggak ada satu musibah yang pernah terjadi di muka bumi yang lebih besar daripada wafatnya baginda Nabi Muhammad. Kalau misalkan musibah itu dirasakan begitu pedih kepada Salman Al-Farisi, harusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, musibah itu tidak akan pernah kering di hati kita, tidak akan pernah ada obatnya, tidak akan ada yang namanya penawarnya. Kenapa? Karena musibah paling besar bagi seorang yang beriman adalah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang namanya seorang mukmin faham akan ini, yang namanya musibah itu akan kecil kalau misalkan kita bandingkan dengan musibah kita yang paling besar, yaitu dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kalau misalkan Nabi Muhammad ini hilang daripada pandangan saya satu kali saja, ma'a'adattu minal muslimin, ma'a'adattu nafsi minal muslimin, saya tidak mengira dan saya tidak menghitung diri saya ini termasuk orang yang Islam, diri saya ini termasuk orang yang beriman. Kenapa? Nabi Muhammad luput daripada saya, jadi saya ini cintanya seakan-akan setengah-setengah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana beliau menjadi As-Siddiq Al-Akbar karena respon beliau di saat beliau Rasulullah SAW melakukan Isra wal Mi'raj, yang dimana ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa, sangat mulia. Ada yang mempercayainya dan ada yang tidak mempercayainya. Yang mempercayainya hanyalah orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ada pun daripada umat Nabi Muhammad yang mereka ini mengelak, yang tidak percaya akan Isra wal Mi'raj. Padahal Isra wal Mi'raj itu harus disadari, ini keuntungan bagi Nabi Muhammad saja beserta umatnya. Lihat bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad, yang dimana beliau ini Allah Ta'ala lihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Yang dimana pada saat itu beliau sedang berada di rumahnya, tiba-tiba yang namanya atap beliau itu terbuka sehingga malaikat Jibril datang. Dan pertama kali yang dilakukan oleh malaikat Jibril, yang dimana beliau Rasulullah ditidurkan dan dibelah dadanya. Sehingga para ulama mengatakan, apa sih hikmah daripada malaikat itu membelah dadanya baginda Nabi? Padahal Allah Ta'ala qadirun ala an yahshuwahu ilman wa imanan. Allah Ta'ala sangat bisa untuk memenuhi hati Nabi Muhammad dengan hikmah, dengan ilmu, dengan segala sesuatu yang harus dimasukkan kepada Nabi Muhammad tanpa harus dibelah. Tapi kenapa? Linuriyahu min ayatina. Karena Allah Ta'ala ingin memberikan sebuah kebesaran. Nabi Muhammad melihat dadahnya itu dibelah, hatinya dikeluarkan, dan itu membuat Nabi Muhammad berpikir akan kebesaran Allah lagi. Kalau misalkan kita manusia biasa dibelah tanpa adanya alat medis yang lengkap, itu bisa lewat, itu mungkin bertahan cuma beberapa menit saja. Tapi kalau misalkan adanya sekarang medis makin mantap, makin terupdate, ada yang namanya ventilator, ada yang namanya dokter bius, ada juga nanti dokter bedahnya, masing-masing bidangnya. Tapi Rasulullah SAW sangat, Allah Ta'ala tampakkan kebesarannya di mana dada beliau itu dibuka, dikeluarkan hati beliau tanpa terjadi apa-apa, tanpa ada bekasnya. Dan ini sebagai umat Nabi Muhammad, kita yang membaca, mendengarkan kisah Isra wal Mi'raj, harusnya kita ini menjadi seorang yang mu'tabir, yang mengambil pelajaran, bukan cuma mendengarkan saja. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW diterbangkan, diangkat menuju Baitul Maqdis daripada Masjidil Haram. Pada saat itu beliau memakai buruk, yang dimana buruk ini lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagal. Itu di bawahnya kuda sedikit, yang dimana buruk ini kalau jalan
nggak seperti Mio dan Beat kita. Kalau motor bebek kita kan ada yang macet, ada yang rusak, ataupun mobil yang bagus. Mobil yang bagus tidak bisa berguna kalau misalkan medannya itu tidak mantap, tidak pas. Seperti contohnya saya kemarin naik mobil Pajero, tapi saya lewat apa itu namanya? Kemana? Riam Andungan. Saya menuju Riam Andungan pakai Pajero yang dimana spare partnya itu udah dibikin bagus, banyak empuk, AC. Tapi karena melewati jalan yang rusak itu nggak seperti rasanya Pajero. Itu nggak ada bedanya sama pickup kalau kayak gitu. Kenapa? Medannya goncang-goncang, jalannya rusak, nanti ada danaunya, jadi mobilnya masuk ke dalam air. Alhamdulillah nggak mogok. Tapi lihat bagaimana ketika Allah Ta'ala ingin memuliakan Nabi Muhammad, Allah memuliakannya nggak nanggung-nanggung dengan buruk. Yada'u hafirahu inda muntaha nadharih. Di mana buruk itu memandang, maka di situ akan dia berakhir, di situ dia akan mendarat. Ya artinya sangat cepat sekali, bukan kecepatan kilometer lagi, bukan kecepatan knot lagi, tapi ini kecepatan cahaya. Dan Allah Ta'ala alam, apa itu karena mubalaghah, apa itu karena saking cepatnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad, ya di mana beliau itu seorang yang paling Allah cintai. Ma yujad akram wahid Allah Ta'ala min Nabi Muhammad. Tidak ditemukan ada seseorang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala selain Nabi Muhammad, itu tidak ditemukan. Sampai di Baitul Maqdis yang namanya Nabi pernah Allah Ta'ala utus, yang namanya Rasul Allah Ta'ala utus, mau nggak mau mereka harus berada di belakangnya baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang menjadi imamnya adalah baginda Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tunjukkan, walaupun Rasulullah Muhammad paling akhir diutusnya, tapi yang pertama untuk diutus menjadi Nabi dan diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad. Tapi yang paling akhir Allah Ta'ala tunjukkan lagi, walaupun dia yang paling akhir, Rasul yang paling akhir, beliau tetap adalah imamul awwalin wal akhirin. Imamnya orang pertama dan imamnya orang akhir. Ada siapa? Muhammad SAW, Nabi kita. Dengan panjangnya yang namanya Rasulullah, mulai melewati langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai turun lagi ke bawah. Rasulullah SAW itu melihat tanda-tanda yang sangat luar biasa, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tanda-tanda yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Yang dimana kalau misalkan seseorang itu sudah bertemu dengan Tuhannya, Rasulullah Muhammad bertemu dengan zat yang maha sempurna, zat yang maha rahmat. Kalau misalkan Rasulullah nggak punya rahmat dalam hatinya untuk umatnya, mustahil Rasulullah mau pulang. Rasulullah udah melihat surganya, pernak-pernik yang indah. Kalau misalkan saya nggak mau turun lagi, saya dari surga nggak mau lagi saya turun. Tapi karena Rasulullah adalah rahmatan bil alamin, Rasulullah mau turun lagi ke bawah, mau merasakan penatnya dunia, mau nggak biasa makan setiap harinya, mau kelaparan, mau keroncongan, mau dihina, mau dicaci maki. Demi kita semua umat Muhammad, beliau berjuang, tidak ada capek, tidak ada lelah, semuanya beliau lakukan dengan sukacita karena alasan cinta kepada kita sebagai umatnya. Maka wajar kalau misalkan Nabi Muhammad itu sampai bersumpah, wallahi inni ra'uhibbukum asyaddu hubban min hubbi abaikum lakum wa min anfusikum min anfusikum. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, saya ini mencintai kalian umat-umatku lebih daripada cintanya orang tua kalian kepada kalian, bahkan lebih daripada cinta diri kalian sendiri kepada diri kalian sendiri. Luar biasa cinta daripada Nabi Muhammad, yang kita ini kadang-kadang serba tempatnya kurang, apa-apa sholat masih malas. Tapi Nabi Muhammad melakukan Isra wal Mi'raj, inti daripada perjalanan tersebut adalah sholat. Maka jangan sampai keadaan kita ini bukan seperti keadaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana beliau pada saat disampaikan bahwasanya Rasulullah Muhammad ini memberitahu kepada orang-orang bahwasanya beliau ini Isra wal Mi'raj, orang-orang terbagi di saat itu. Ada yang menggaruk-garuk kepalanya, ada yang menggeleng-geleng kepalanya, ada yang meninggalkan baginda Nabi Muhammad, ada yang mencaci maki Nabi Muhammad. Tapi kalau responnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beda.
Makanya beliau ini diberikan gelar As-Siddiq Al-Akbar, Abu Bakar As-Siddiq, yang sangat percaya kepada baginda Nabi Muhammad. Apa yang beliau katakan? Apakah Rasulullah Muhammad mengatakan hal demikian? Maka dijawab, iya benar Muhammad mengatakan demikian. Maka beliau berkata, wallahi kalau misalkan itu Nabi Muhammad yang berkata, maka saya akan percaya, dan saya tidak peduli yang lain yang tidak percaya. Kalau misalkan kita benar kata-kata baginda Nabi Muhammad dan kita tidak merespon dengan Abu Bakar Siddiq, maka kita termasuk orang-orang yang bukan mendapatkan masa-masa depan di akhirat yang indah. Kalau misalkan kita tahu, sebagaimana Imam Malik mengatakan, semua perkataan, semua survei, semua pencarian itu bisa salah, kecuali perkataan Nabi Muhammad SAW, kecuali apa yang keluar daripada baginda Nabi Muhammad, karena itu adalah solusi satu-satunya, jalan satu-satunya caranya kita untuk bahagia. Kita lihat bagaimana bahwasanya yang namanya umat Nabi Muhammad ini, katanya Nabi Muhammad satu waktu nanti akan terbagi menjadi bagi-bagian, tapi yang masuk ke surganya Allah Ta'ala adalah yang memegang teguh sunnah-sunnahku dan memegang ajaran-ajaranku. Hidup di dunia, kata Nabi Muhammad, dunia hada hulun khadirah. Dunia ini sangat pintar tipu dayanya. Dalam perkataan lain, seorang ulama mengatakan, ad-dunya hulun khadirah wa la yuhda'u biha illa al-jahil. Yang namanya dunia ini sangat pintar, cantik, elok, daya tariknya mengalahkan orang-orang yang berakal. Orang-orang yang bodoh saja yang kalah sama dunia. Berapa banyak umat Nabi Muhammad yang dimana yang dikatakan sama Nabi, saya ini nggak takut Dajjal keluar kepada kalian, karena saya sudah memberitahu yang namanya Dajjal banyak tanda-tandanya. Matanya nanti ada yang rusak, nanti yang dimana dia akan berjalan di muka bumi selama 40 hari, satu harinya seperti setahun. Nabi Muhammad sudah menjelaskan, bahkan setiap Nabi memperingati umatnya akan Dajjal. Tapi nggak ada, katanya Al-Imam Al-Manawi, bahwasanya ada seorang Nabi, seorang Rasul yang menyifatkan Dajjal secara detail melebihi Nabi Muhammad, itu nggak ada. Yang sifatnya tadi Dajjal harusnya menjadi misteri, tapi seakan-akan Nabi Muhammad membocorkan kepada kita karena kita sayang, karena Nabi Muhammad sayang sama kita. Nabi Muhammad mengatakan, bukan Dajjal yang paling saya takuti kepada kalian, tapi yang paling saya takut itu dunia. Kalau dibukakan kepada kalian, maka yang tadinya saudara kandung kepada saudara lainnya menjadi bermusuhan, suami istri bercerai karena urusan dunia, anak kurang ajar kepada ibundanya, kepada ayahandanya karena urusan dunia. Itu yang Nabi Muhammad takutkan. Jika yang namanya dunia dibuka, maka kalian ada yang yatanafasun, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Itu awal kehancuran. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis lain, hubud dunya ra'sukul khati'ah. Cinta dunia adalah rois. Apa itu? Rois, segala sesuatu, kepala sesuatu daripada permasalahan. Bukan berarti Nabi Muhammad melarang jangan cinta dunia. Artinya kita nggak boleh kerja, kita nggak boleh mengumpulkan dunia. Tapi kita harus menjadi umat Nabi Muhammad yang pintar, yang dimana dunia ini kita nikmati, bukan kita bawa mati. Kalau kita bawa mati pun aja, apa yang masuk ke dalam kuburan kita? Saya tanya. Kira-kira ada pocong di sini yang pakai jam? Ada pocong yang pakai topi? Ada nggak pocong yang pakai emas-emasnya? Jadi pocong di dalamnya ada kalung emasnya? Ada? Nggak ada, haram hukumnya, harus ditinggalkan. Yang dibungkus, yang membungkus dia hanya kain kafan, nggak ada yang dibawa lain. Kan Nabi Muhammad sampai bingung, ya gulu ibnu Adam, mali. Nah, ini manusia banyak yang bilang, kata Nabi Muhammad, harta saya tuh mobil saya,
Itu ini saya, ini saya. Mana harta kamu yang mana? Illa ma'akalta fa'ablaid. Yang kamu makan itu hartanya kamu. Maka kemudian setelah menjadi makan, menjadi kotoran, nggak ada lagi di dalam diri kamu. Illa wa ma labista fa'afnaik. Yang kamu pakai ini nanti suatu hari mau tidak mau akan lusung juga, akan rusak juga. Mau itu bajunya mereknya Gucci, Dior, mau apa lagi? Guess. Yang paling bagus bakal usang mau tidak mau. Wa masiwa zalika fatarikuhu linnas. Kamu sisa daripada yang kamu pakai, yang kamu makan itu, kalau kamu nggak pakai, pas kamu mati mau tidak mau kamu tinggalkan hartamu itu. Ya benar yang dikatakan Nabi Muhammad. Apa yang kita tinggalkan berapa banyak? Kam min rajulin bana daran liyaskunatillah. Berapa banyak ada seseorang pemuda, pemudi yang dimana dia ini berkarir tujuannya untuk memperbagus rumahnya, tujuannya untuk memperbesar rumahnya, ingin menikmati rumahnya. Tapi ketika jadi rumahnya, dianya di mana, rumahnya di mana. Ketika jadinya dia totalnya sudah masuk kuburan duluan. Itulah sebetulnya.